Oke, gimana Nggak Abrar, apa-apa. kita bahas apa dulu? Ternyata banyakkan MU dulu. Kalau begitu inilah MU Show. Show. MU TV. MU TV. ada sesuatu dulu katanya. Oh ya, kita ada parodi ya? Ada yang menarik. Ada animasi dari Rio. Oh, Ini dia, Rio kita lihat. respect. Nah ini lebih bagus daripada animasi Rio luar biasa. Rio luar biasa. Yang sebelumnya itu Katro. itu Katro, ya nggak apa-apa. Kata-kata Justin itu anggaplah buat pelecut kalian, jangan bikin buat sakit hati ya. Karena memang mulutnya itu nggak bisa keluar kata baik dia, memang kata-kata paling baiknya itu ya. MU udah kebobolan berapa kali ya Onana ya? Onana mah udah lebih dari 50 kali bang. Namanya mesti dirubah jadi Onono. Oh, udah lebih dari 50 kali. Baru baca, pinter banget loh. Statistik banget sekarang Ya anaknya. ampun. Iya. Haryo, gantiin Haryo Oh, kan? luar benar. Iya, biasa. benar, Pantesan benar. Haryo main tenis Tenis, santai aja. udah Udah ada Nesa ini, Nesa udah Nesa, Haryo iya, ya. iya, Tapi kalau gue lihat, gue tuh gara-gara sering host hari Senin itu sekarang nggak bisa datang ya. Jadi gue mau nggak mau akhirnya jadi ikutan nonton kan. Icis gue sebenarnya udah nggak mau kayak Justin gitu. Hidup gue untuk nonton bola gitu tuh gitu apa coba. Tapi akhirnya gue nonton karena kalah gue semangat juga ya. Dan babak pertama bahkan emang menurut gue Fulham 30 menit pak berapa menit tuh 30 menit pertama bisa menguasai, Ya, peluangnya ya, banyak, cuman gak gol-gol aja. Ya. Itu bapuk banget United. Ya. Itu emang karena Fulhamnya atau memang Unitednya yang belum tune Emang in United gitu? kalau gue ngelihat 15 menit terakhir baru mereka bisa Termasuk pas extra dominasi time. ya. Bukan babak 15 menit di babak pertama, pertama, baru ya. mereka bisa keluar. Ya. Gue ngelihat perannya Bruno 30 menit pertama di mana lu bilang Fulham menguasai, dia itu sering terisolasi pada saat MU pegang bola. Terutama dari ini belakang, sering di sayap kiri. Oke. Si Bruno. Ya, pada saat tidak ada Martinez, tidak ada Luke Shaw, tidak ada Højlund, lu butuh leader yang bisa ngangkat. Harusnya itu Bruno sama Casemiro. Casemiro tenggelam karena Bruno terlalu Kemana-mana? ngilang kemana-mana. Baru 15 menit terakhir dia turun, dia minta bola. Baru pelan-pelan mereka bisa atur. Cuman kembali lagi di sini di Republik Wakanda ini kan nggak ngelihat pertandingan, cuman skor. Seolah-olah skor itu relate dengan berjalan pertandingan. Enggak. Kalau dibilang MU harus menang, enggak juga. Enggak layak menang. Seri lebih fair. Mereka kecolongan di menit-menit terakhir dari Iwobi. Tapi di babak kedua setelah mereka ketinggalan dan mereka layak ketinggalan setelah itu digempur habis Fulham dan gol itu pasti terjadi dan jatuh dari Maguire. Kan kembali lagi berapa bulan yang lalu pada saat gue bilang MU masuk 4 besar, gue lihat di Footmob kan, gue nggak nonton live score tapi Footmob. Di situ kelihatan yang cedera kapan kembali, itu Januari kembali. Dan pada saat mereka kembali Cedera berubah. Yang jadi masalah cedera lagi. Tapi Aldi, cederanya itu nggak lama. Jadi setelah City 2 minggu lagi, Højlund, Martinez itu udah balik. Luke Shaw mungkin agak lama, tapi dua pemain itu sangat penting untuk mengangkat percaya diri. Ini tim sebenarnya nggak jelek, cuman yang jelek itu nggak tahu. Bruno ini harusnya dibuang. Ini pemain jadi kapten tapi nggak bisa ngangkat tim. Bukan dia punya kualitas, tapi gue ngerti. Kayaknya dia pengen di zaman Ole diberi kebebasan, mau defense, mau serang apa. Sementara di Ten Hag dia dijadikan kapten, bebannya lebih besar. Tapi gue bilang ban kapten itu benar terlalu berat untuk dia. Bahwa Fulham banyak peluang mendominasi, iya. Taman secara overall 90 menit ini lebih fair seri. MU mainnya jelek banget. Berarti MU tanpa Højlund adalah Nggak ada lah ya. Nggak kabupaten-kabupaten gitu nggak? Sebenarnya gue nggak ngelihat lebih ke peran Bruno. Kalau nggak ada Højlund, Brunonya bisa ngangkat sebagai leader. Itu Rashford maki-maki Rashford kalau dia nggak turun.
memotivasi Tapi kan dari dulu kita udah Garnacho. sering mengkritik memang Bruno seperti itu kan. Maksudnya giliran kepepet, giliran apa leadershipnya malah nggak keluar Iya. gitu. Nyalain orang, minta diganti dan lain sebagainya gitu di. Sebelum gue Banyak jawab itu, drama. gue harus say hebat dulu untuk Nesa untuk highlight tadi si Onana, karena kalau nggak ada Onana mungkin kebobolannya lebih banyak lagi gitu. Dan orang terlalu gampang meng-scapegoatkan pemain. Onana sih mainnya begini, Onana sih mainnya begitu. Padahal Onana buat gue save-nya beberapa kali luar biasa, termasuk tadi 5 malam. match terakhir. Yes. Save-nya bagus. Masalahnya datang ke game semalam 2 hari lalu itu, Fulham itu adalah tim yang paling buruk rekor away-nya. Nggak pernah menang. Cuma sekali menang sekali, Everton. sekali. Away. Itu pertandingan pertama tuh lawan Everton di Goodison Park. Abis itu nggak pernah menang away lagi. Dan lu datang ke Old Trafford. Apapun terjadi, it's Old Trafford. Sejelek-jeleknya MU, it's Old Trafford. Ini adalah sebuah apa ya? Sebuah kastil yang luar biasa. Orang Asik. takuti Kastil gitu loh. banget. Apa ya bahasanya sebuah itulah pokoknya Pabrik, ya pokoknya gitu lah. kayak cakung kotanya. Iya gitu, Cikarang situ tuh. Cikarang. Dan orang harusnya takut. Cuman kemarin kayak yang tadi dibilang sama Coach, dibilang sama Bang Valen, dari menit awal Fulham kayak bebas banget. Nyantai banget. Ya. Free banget. Sayang aja pertama Iwobi ngesutnya jelek. Dia 3 peluang tuh. Lebih mungkin. Iwobi sih Iwobi. Iwobi sama. Bekas pemain siapa itu? Everton. Oh, Iya. Everton. Iya dong. Iya. Dan kalaupun itu sedikit save-nya sedikit lebih jelek sedikit, itu kebobolan. Walaupun Iwobi juga ada yang ke atas, ada yang ke kiri, si Muniz juga digempur abis-abisan MU. Pas lagi on target itu Onana benar-benar sigap sekali. Ada yang corner juga sigap sekali. Jadi buat gua please stop blaming Onana di khusus gol terakhir. Ini happen, even Oblak pun bisa kejadian namanya kaki freezing, kaki beku. Itu jarak terlalu dekat juga. Dan orang ngira untuk mungkin bisa mau bereaksi. ambil jarak jauh, tapi ambilnya ke tiang dekat, itu bisa kejadian. Jadi buat gua terlalu Tapi sometimes dia jelek emang. Iya, cuman Oh, kalau lagi bagus gua sebelum-sebelumnya. pengen bilang bagus. Iya, sebelum-sebelumnya. Timnasnya juga udah nggak ini. Betul. Iya, kalau lagi bagus ya bilang bagus gitu. Tapi dia 5 match terakhir itu bagus, sama kayak Højlund. 14 match nggak cetak gol, Ya. mendadak beruntun. Ya. Jadi memang semua lagi naik sampai Kemarin. sampai Luxio sama Martinez itu ngaruh banget mereka Iya. cedera. Dan soal pertandingan juga semalam, Bruno, yes, buat gue nih Bruno cukup punya peran penting atas kalahnya MU. Walaupun dia bikin assist karena shoot dia ditepis sama si Leno akhirnya jadi gol. Dan dia dari Desember nggak golin kan? Iya, walaupun bikin gol juga bukan perannya Bruno. Jadi gitu. makin penasaran, suka lebih maruk juga. Banget Maruk, maruknya. iya. Yang Iya, paling iya, gue pengen iya. highlight adalah lu sering meninggalkan pos pertama dan lu nggak track back. Transisi nggak track back, betul. Yes. Akhirnya siapa yang mengisi posisinya Bruno adalah Dalot maju ke depan. Posisi sayap kirinya Fulham itu kosong terus. Termasuk di gol terakhir juga dari posisi gol sayap kiri. Ini yang buat gua kok Ten Hag nggak bisa aware soal itu gitu loh. Kalau tadi Coach bilang, kok lu meninggalkan pos, pelatih nggak ngomong. Ya Ten Hag juga kenapa nggak ngomong ke Bruno, lu stay di posisi lu. Karena saat lu ke Ya, kiri, mungkin pas halftime udah diomongin, tapi ini orang Pemainnya. batu aja. Iya. bandel pemainnya ya, berarti emang ya ada apa? Karena dia sering melakukan itu. Ya diomongin dong. Iya, iya, Lu iya, harusnya iya, diomongin iya, gitu. iya. Buat gua, karena saat lu menjadi central midfielder, lu maju ke depan sebagai nomor 10, lu mundur lagi sebagai nomor 8. Sesimpel itu. Tugasnya ada. Jadi si Dalot di posisinya, jadi Dalot kemarin itu tugasnya banyak sekali. Maju ke depan, bikin shot kena tiang, menutupi perannya Bruno. Jadi bek kanan juga nutupin sayap kirinya Fulham. Capek sekali Dalot ini, dan somehow bagus juga. Cuman peran dia jadi double gara-gara Casemiro dan juga si Kobe Mainoo ini banyak pos yang ditinggalkan gara-gara nutupin peran nomor 10 yang ditinggalkan sama Bruno. Jadi buat gua Bruno sendiri secara permainan yang kita lihat lah, dia sering protes nggak jelas, sering jatuh, sering drama. MU tuh butuh lebih dari sekedar Bruno. Iya, betul. Ya tapi kalau dilihat kan beberapa pertandingan terakhir memang udah meningkat kan. Iya. Apanya nih? Ininya dong hasilnya. Menang doang. permainannya Kalau juga. menang doang dihitung Permainan meningkat, juga silakan. meningkat lah. Højlundnya Kalau- lebih produktif. Kalau permainan buat gue sama sekali MU nggak meningkat. Menang yes. Enggak, gue bilang meningkat belum bagus, iya Iya, setuju. cuman kalau permainan meningkat tapi gua kalau enggak. meningkat Sama dibanding sekali enggak. 2 bulan yang lalu jelas meningkat lah. Lu kenapa bisa Jelas. bilang enggak? Kenapa lu bisa bilang Oke. meningkat? Ya karena gue ngelihat meningkat. Ya. Apanya? Iya kan permainannya, ball possession, create chances, patternnya, memanfaatkan kelemahan lawan. Tapi dibilang bagus enggak, gue setuju. Tapi kalau dibilang enggak meningkat ya enggak. Lu itu kenapa agak nggak lebay. meningkat? Agak lebay. Terlalu banyak alasannya kenapa dibilang nggak meningkat. Lawan Luton itu ada lumbung gol harusnya. Lu bisa bikin gol banyak ke Luton. Apalagi lu punya Rashford, lu punya Bentar. Højlund. Lu lawan Luton main di mana? Di Luton. Oke, tanya skor lawan Liverpool Oh, berapa? jangan bandingin Ya, seperti itu. artinya Luton Lu itu bisa menahan Iya, tim-tim tapi- besar. Yes, lu juga lihat, lu kalau jangan cuma skornya Coach. Lihat permainan Liverpool lawan Luton, bagus menyerang. Gimana MU untuk menghadapi Luton? Diserang Betul, habis-habisan. betul, 2 gol, setuju. 2 menit atau 3 menit awal doang, selebihnya MU gak ngapa-ngapain. Betul, setuju. 1 match terus.
Ya, semalam menghadapi Fulham di kandang. 2 match terus. Lu ngapain gue banyak-banyak lihat Nah, jelek iya MU? dong. Lu Kan sekarang rangkaian bisa dua- bilang, lu sekarang berani keluarkan statement Gua bahwa berani. MU nggak berkembang. Yes. Artinya 6-7 match setelah menang-menang nggak berkembang juga. Paling enggak Hanya gua 2 nggak match melihat- dia kasih paling enggak contohnya, gua kocak. Gua nggak melihat ada sistem yang jelas di MU. Itu dulu aja. Pelatihnya hebat tuh bisa melakukan sistem yang hebat. sistemnya- Nanti kita bahas di Klopp soal sistem. Bagaimana lu mau membuat sistem Ya. kalau pemainnya passing aja nggak bisa? Ya biar bisa pelatihnya ngajarin Ya dong. nggak bisa. Ajarin dong. Lu lihat klip beredar dari latihan MU dibanding sama latihan Ajax. Ajax sekali sentuh 20-30 kali. MU sekali sentuh 3 kali udah ganti tim. 3 kali ganti tim. Passing aja nggak bisa mereka. Berarti emang mungkin cocoknya di Ajax Ten Hag. Oke. Enggak. Oke, tapi kita kasih dulu ke Anda semua ya, Jebret Tim ya. Menurut kalian sebelum kekalahan ini sebenarnya MU udah ada peningkatan belum permainannya? Kalau Koci tadi bilang ada, tapi belum Tapi bagus. belum bagus. Aldi Kalau bilang kata enggak. Aldi memang tidak jelas masih sistemnya. Menang. Menang tapi tidak ada peningkatan. Ya kalau di total-total berapa ya kalahnya United? 14 ada bang, 10 IPL, 4 di UCL. Ya ampun Nesa, makasih loh gue diingetin terus tadi tuh gue lupa. Bang siapin dong data bang, siapin. Masa Nesa terus. Iya makanya itulah gunanya Nesa ya kan. Jadi gue suka-suka lupa, bener Iya, gak Coach? Abang Ya, minum betul. ginkgo biloba deh. Ginkgo biloba, ginkgo biloba. Ya gue kasih ide gini gue ini celak. Bercanda. Apek banget dah gue. Enggak lagi. Biar gue kelihatan bego padahal gue dibego-begoin sama dia. Emang bener-bener dah. Emang nih teman-temannya netizen. Bang ini udah banyak nyawer loh. Ya. Dari Rio, padahal Rio tinggal ntar aja nanya pakai nyawer lu. Diam-diam dia nyawer soal dipuji sama Coach Justin. Oh ya, thank you coach gitu. Coach mau tanya keputusan Ten Hag masukin Erikson itu sebuah kesalahan gak sih? Mau jawab sekarang apa ntar? Enggak. Karena nggak banyak pilihan juga. Di bench yang punya pengalaman, ya kayaknya cuma Erikson doang. Itu pun- Yang lain kan banyak cedera. Erikson gue gak lihat. Memang nggak bagus, cuman you have to do something kan. Ada Karena Udah lah, Ka- masanya Erikson udah beres. Ada McTominay. Casemiro cedera kan kena Sebelumnya kawalan ya. Jadi dia mau nggak mau masukkan ini nggak banyak pilihan juga. Oke. Karena benchnya emang nggak bagus. Tapi berarti ini kalau masih cedera mulu tuh si nyebutnya gimana sih yang benar? Apa nih? Hoylund. Hoylund? Iya benar. Benar kan? Ya, Hoylund. Ya ini akan begini terus nih United. Karena kan Tapi nggak akan lama kan cederanya? Enggak. Nggak lama. Dua match lagi udah balik. ya Lawan 2 match City lagi bisa? udah balik, kalau 2 match lagi mainnya Enggak. kehilangan poin lagi. Bukan. Setelah lawan City udah balik. Jadi Lawan pas lawan City City- doang belum. Nah, berarti lawan City ini apek juga kan? Ya gue sih akan yang Belain United ya? bukan yang gue bilang salahin Ten Hag adalah kenapa dia nggak pasang si Anthony? McTominay Oh, kirain. sebagai striker, terus Rashford sama Garnacho disayang. Karena dia sering jadi match winner juga ya. Sama Iya, iya. Sekarang dia punya Dan- kapasitas sebagai dan striker dia di nggak bisa Scotland. apa-apa juga selain cetak gol. Karena pada saat dia main di tengah, sering kali dia ngawur main tengah. Ya. Berarti ada juga menurut lu Tengahnya kesalahannya MU. Ten Oh Hag. iya dong, tapi nggak sebagian besar itu murni pemainnya yang salah passing Oke, yang nggak berarti mau buat Anda semua yang bekerja masih bilang sama. buat Anda semua yang masih bilang coach itu pengacara Ten Hag, nggak juga. Coach itu juga kritikus Ten Hag. Sering gue kritik Ten Iya Hag, kan? mereka aja nggak sadar. Nah, mereka emang nggak sadar semua. Ya udahlah kalau begitu. Ada lagi yang nyawer Oh, bang. tiba-tiba banyak. ada nyawer, banyak, ya. banyak. Dari Turbo 50.000 rupiah. Coach kalau MU finish di posisi 5 atau 6, Ten Hag layak dipecat atau enggak? Enggak. Enggak. Yang layak dilakukan seperti juga pendapat gue tentang Pochettino, yang layak Kasih dulu dilakukan lah ya. adalah dirombak squadnya. Ya. Dan itu juga yang harus dilakukan oleh United. Yang jelas Sir James Ratcliffe bilang kalau nggak masuk Eropa dievaluasi. Evaluasi kan belum tentu Iya. dipecat Iya, kan. belum tentu dipecat, betul. Soalnya kan sekarang juga Sintayong pun dievaluasi kan. Oh yes, Iya. ikut Ya, kan itu nanti urusannya Justin sama Arya Iya. Sinulinga. Ya, Oke, ini hasil voting bang. Apa Tadi tuh? ditanyakan Pertanyaan yang mana? kalian tim siapa? Nah ini votingnya Aldi 67%, Koci 33%. Berarti lebih Wah, banyak yang setuju berarti sama banyak Aldi. kan yang setuju sama Ini- Aldi. ini Penampilan masih quick count. MU tidak meningkat. Ini masih quick count. Oh, ya, Oh, resminya masih belum quick ya? count. Ini masih quick count. Mungkin habis ini Koci menyusul. Bisa. Pada hasil Iya, resminya Tunggu ya. hasil ya. Ini kelihatan bahwa fans MU itu maunya cuma menang-menang. Netizen nggak ngelihat permainan, menang Oke, doang. berarti kan itu adalah hasil quick count. Oke, kita sudahi saja obrolan kita tentang Quick count. Manchester United dan juga quick count ya, karena lebih baik kita menunggu hasil resmi. Resmi, betul. Ya, tapi ada masuk lagi sawer satu lagi Nesa. Saweran satu lagi, oke. Iya. Dari Johandi 100.000 rupiah. Bang Valen, jangan sama-samain Martinelli sama Anthony lah. No, Johan. Emangnya mau Luis Diaz-nya disama-samain sama Mudrik? Nah, Bagi gua, sama, awas. Mudrik bisa sama sama Luis Diaz. Ih, enggak Asal dong. dilatih sama Ten Hag. Enggak. Sama itu, mereka belum bisa pelatihnya mengeluarkan kemampuan terbaik pemainnya.
Kalau ini gue berani taruhan sama lu. Iya, apa aja. Gue ikut, Coach. Mudrik gak bakalan Gue chipin kalau gitu deh, ikutan. Bisa, tapi kan apakah dia dapat gak sama Gak Enggak lah, Bang. bakalan. Materi pemainnya. Siapapun pelatihnya gak bakalan keluar. intinya jawab pertanyaan dia. Johandi luar biasa intinya kamu. pertanyaan dia, jawaban gua adalah nggak apa-apa, gue disamain. Hanya masalah belum ada yang bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya Mudrik. Gak akan kemana-mana ini Mudrik. Ya. Thank you Johandi. Udah, pokoknya udah debatnya udah berakhir.